Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin ma'mul wa ala solahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallahu yakbiru dunubana wa dunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 47 paling bawahnya. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallibi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa an sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih war rajulu ra'in bi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun bi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in bi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in bi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Panjang hadisnya mah, sedang sih, enggak terlalu panjang. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ibu tahu Umar bin Khattab? Tahu ya? Khalifah yang keberapa? Yang kedua. Untung sayang nggak ada hadiahnya nih. Kalau ada, dapat itu. Umar bin Khattab dikenal dengan sebutan Al-Faruq. Tahu ya? Al-Faruq. Seseorang yang terkenal adil di dalam menjalankan pemerintahannya. Al-Faruq. Sebegitu adilnya dalam penjelasan para ulama nanti kelak di akhirat, Umar bin Khattab ini akan menjadi pimpinan bagi sekelompok orang yang masuk surga dari kalangan para pemimpin gitu.
yang presiden, yang gubernur, yang wali kota, yang camat, yang lurah, yang RT RW, yang adil, semua yang adil. Kalau nanti mereka masuk surga, maka pimpinannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di sana juga ada pimpinan-pimpinannya, Bu. Orang yang sebegitu yakin dalam hidupnya pada Allah Ta'ala, sebegitu hebat keyakinannya Umar bin Khattab, setan takut sama dia. Setan takut sama dia. Ada hadis gini, inna syaitan yapirru min dhilli Umar wa ma salaka Umaru pajjan illa wasalaka syaitanu pajjan akhor. Setan itu kan berlari dari bayangan Umar bin Khattab. Ini setan ngelihat bayangan Umar nih, bayangannya doang nih, lari dia. Kagak usah ngelihat orangnya ya, bayangannya doangan. Jadi setan kalau ngelihat bayangan Umar bin Khattab lari, ngabrit. Kalau setan lagi jalan di depan ada Umar, dia pasti nyari jalan lain daripada harus berpapasan dengan Umar bin Khattab. Ini kita bisa bayangin orang ditakutin sama setan. Ini setan gimana ngegodanya? Ya, kita kan setan kadang-kadang demen sama kita. Demen nggak? Demen lah. Setan demen sama kita karena kadang-kadang kita suka demen juga sama dia gitu. Jadi dari lantaran kita sering nyontok ke dia gitu. Setan tuh semakin banyak dicontoh, dia semakin demen sama orang gitu. Jadi sekali waktu kita memang kadang-kadang nyontoh dia juga sih ya. Itu sekilas gambaran tentang Umar bin Khattab. Tahu nggak, Bu? Tambahan aja. Ini kan Umar bin Khattab ini ketegasannya luar biasa ya. Siapa aja sahabat yang sekira-kiranya kagak bener, diomelin sama dia. Ali bin Abi Thalib penasaran. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan tolong dicatat, Umar segitu hebatnya meninggal dibunuh ya. Dibunuh. Itulah memang takdir ya. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali penasaran, pengen nungguin kuburannya supaya dia dengar percakapan Umar dengan malaikat Munkar Nakir. Coba gue pengen tahu nih Umar depan malaikat kayak gimana nih. Kalau di dunia kayaknya hebat banget gitu. Datanglah malaikat Munkar Nakir. Ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, segala macam. Malaikat kan SOP. SOP tahu. Jadi kalau ngejalanin perintah gimana dari sononya aja. Jawaban juga harus kata dari sononya, kalau beda dia kagak terima. Ya. Kata Umar, segala nanya siapa nabi gue, lu kagak tahu gue berjuang gitu loh. Ya kan? Tahulah Umar bin Khattab berjuang, berarti cinta ke nabinya, pakai ditanya siapa nabinya. Kau malaikat, kalau nanya orang iman di kubur jangan begitu muka lu gitu. Jangan pakai serem-serem kayak gitu, gue aja takut nih, ganti muka lu gitu. Malaikat suruh ganti muka, jangan pakai yang serem-serem. Kalau setiap nanya orang mukmin di dalam kuburan, kan malaikat itu sebetulnya bisa bertasakul. Tasakul tahu, menjelma ya. Oh, kalau bentuk aslinya sih luar biasa.
Ya menjelmalah ke hal-hal yang menyenangkan gitu mukanya gitu. Jangan yang serem-serem kayak gitu. Domelin malaikat. Ya sekedar tambahan aja dari informasi tentang sosok bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar itu seorang muda yang sangat ngefans. Ngefans tahu ngefans? Ya. Ngefans sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga jalannya ditiru, pakaiannya ditiru, lain-lainnya ditiru sama dia. Orang kan kalau ngefans cenderung nyontoh, ya. Cenderung nyontoh. Misal seseorang ngefans sama artis, rambutnya ditiru, bajunya ditiru, gitu. Ini Abdullah bin Umar juga ngefans dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, kalian semua adalah pengembala. Kita ini pengembala, bocah angon. Ra'in, ra'a yar'a, ra'in, pengembala. Bahasa kiasan aja lah, kita ini semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas semua hal yang menjadi beban kewajiban kita, gitu loh. Ya. Ditamsilkan dengan pengembala karena seorang pengembala bertanggung jawab atas seluruh gembalaannya. Kalau ada 1000 ekor kambing, pas dia pulang kagak boleh ada yang kurang. Kalau tidak, dia harus bertanggung jawab di depan tuannya soal kehilangan 1 ekor kambing itu. Tamsil aja untuk menyatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab atas semua tugas kewajiban kita sehari-hari. Hafidun mu'tamanun multajabun lisalahi ma'tumin ala hibdin. Kita adalah orang yang dituntut buat memelihara, orang yang dipercaya, orang yang punya kepastian untuk memperbaiki apa yang dibebankan sebagai tanggung jawab hidup kita, gitu loh. Bahwa matlubun bil adli fi, dan kita dituntut buat adil. Apa itu adil? Adil itu artinya wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Sendal dipakai di kaki, peci dipakai di pala, adil tuh. Tapi kalau bakyak ditaruh di kepala, tahu bakyak nggak? Ya. Sendal jepit taruh di kepala, peci di kaki, adil nggak? Nah itu kagak adil. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu loh ya. Adilnya kita ini sebagai apa? Sebagai hamba. Marilah tempatkan diri kita di tempat kehambaan, gitu loh ya. Kita menempatkan diri kita pada tempat kehambaan. Sebab nanti bagaimanapun hebatnya kita tidak akan naik ke ranah ketuhanan, kebakalan. Tetap hanya sebagai hamba dan mati, gitu. Ya. Tetap hanya sebagai hamba dan mati. Kalau udah mati ya mati. Wa mas'ulun an ra'iyati, kita bakal ditanya tentang banyak hal yang menjadi tanggung jawab hidup kita bil akhirah, di akhirat. Kalau dalam pertanggungjawaban itu kita sudah dipastikan sebagai orang-orang yang mampu berbuat adil, maka selamatlah kita, dan bukan cuma selamat tapi hasalalahul haddul aufar,
akan memperoleh bagian yang melimpah dari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya bakalannya Bu kita, seorang imam, pemimpin atau wakilnya juga bertanggung jawab, broin dianggap pengembala juga nih. Ditanya dia soal rakyatnya, gimana rakyatmu? Ada yang kelaparan kagak? Ai, ngeri ya ditanya gitu ya. Presiden ini ntar dipanggil satu-satu. Presiden ditanyain satu-satu tuh, ada nggak rakyatmu yang bodoh nggak bisa baca Quran dan kau biarkan mereka? Ada nggak rakyatmu yang meledorkan kewajiban sholat dan kau biarkan mereka? Nah, ada nggak rakyatmu yang kelaparan sampai harus mencuri? Umar bin Khattab malam-malam dia bawa terigu, dianterin ke seseorang karena dia tahu orang itu sedang kelaparan, dan dia takut banget kalau di akhirat ditanya nanti sama Allah Ta'ala bahwa ada rakyat saya kelaparan itu. Ini kalau udah begini nih, orang yang jadi pemimpin itu pada saat dia mau mati, dia menginginkan andai kata dia tidak pernah jadi apapun. Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah itu sahabat ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Abu Sufyan. Abu Sufyan juga adalah sahabat besar sekaligus adalah mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu loh. Muawiyah ini adalah khalifah pertama Bani Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu kekuasaan pindah ke Bani Umayyah dan khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Lama dia berkuasa. Saat dia mau mati, dia bilang, ya Allah, andaikan saya tidak pernah jadi apapun. Nah, kagak jadi RT acan, kagak jadi RW. Ini saya khalifah nih, mau mati ini. Banyak hal. Nah itu. Jadi ribet kali dia ya. Nah, jadi ya para pemimpin itu sekarangnya mah enak gitu. Jadi pemimpin berlomba-lomba pengen dipilih sama orang, menawarkan visi misi, menawarkan program dan sebagainya, menawarkan janji, ya enggak? Oh sekarang banyak tukang jualan loh, tempel di dinding, jualan janji. Nah, gimana tuh? Nggak apa-apa, yang penting entarannya juga diwujudin ya. Kalau entarnya bagus, insya Allah bagus, nggak apa-apa. Yang penting bertanggung jawab. Semua bakal ditanya. Jadi jangan kira orang yang kelihatannya enak sekarang jadi penguasa dan sebagainya, lalu menurut kita akan enak seterusnya sampai akhirat. Nggak bisa. Mereka tanggung jawabnya lebih besar ketimbang kita. Warrajulu ra'in bi ahli zaujati bi ahlihi ay zaujatihi wa ghairiha wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin di mana? Di rumah tangganya, di keluarganya, dia bertanggung jawab atas istri, anak dan lain-lain. Bertanggung jawab bukan dari lantaran mereka meneledorkan hal-hal yang menyangkut soal kewajiban nafkah dan lain-lain ya. Soal kewajiban agama, soal pemenuhan hak-hak yang tercapai di sana, gitu. Kan kalau kaitan dengan seorang kepala keluarga, memberikan pakaian itu wajib gitu ya. Memberikan nafkah wajib. Husnul usroh wajib. Apa husnul usroh? Baiknya cara dia mempergauli seluruh anggota keluarga. Seorang suami kalau kagak baik cara mempergauli istri dan anak-anaknya, jadi tanggung jawab besar di akhirat. Gitu loh. Tapi ntar sebaliknya juga loh ya.
seorang istri kalau tidak mampu mempergauli suami dengan baik, itu pun jadi tanggung jawab besar di akhirat. Kalau udah kaitan suami istri, rumah tangga, keluarga, yang di bawah itu ada anak dan lain-lain, ini tanggung jawabnya bareng-bareng. Maka dalam kehidupan rumah tangga ada hak, ada kewajiban. Hak suami berarti kewajiban istri. Hak istri berarti kewajiban suami. Hak anak-anak berarti kewajiban suami istri atau anak atau orang tua. Wah, ini semua harus tunai. Harus tunai. Urusan nafkah suami terhadap istri dan anak-anaknya jadi utang. Kalau satu hari kagak dipenuhin, utang nih. Misalnya seorang suami nih, di hari tertentu dia kagak bisa nafkahin nih, itu jadi utang, Bu. Jadi nanti tolong ibu-ibu bisa membuka lebar-lebar keridhaan hatinya, takut ada beberapa waktu di mana suami tidak bisa atau tidak mampu menafkahi ibu. Diredoin. Daripada ke bawah ke sono mana? Ini kalau akhirat nunjuknya ke atas ke bawah ya. Ini ke sono ke bawah. Ke kuburan. Ya kan? Diredoin. Kasihan. Kasihan suami kita. Begitu juga suami. Kalau ada sekiranya kewajiban istri yang tidak tunai, kalau selama itu berkaitan dengan hak dia bukan hak Allah Ta'ala ya, diridoin. Supaya saling meridoi. Ini persoalan yang bukan sederhana loh. Ya. Apakah seseorang yang tidak terikat dengan hubungan ke orang lain, artinya tidak beristri atau tidak bersuami, itu punya tanggung jawab juga? Punya. Sebagai seorang diri hidupnya, dia tanpa suami atau dia tanpa istri, disebutnya orang jomblo ya. Jomblo aja, jomblo bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu segitu kagak punya bini atau kagak punya laki gitu. Jomblo. Jadi ala kulli hal, segala sesuatu di mana Allah menempatkan kita adalah cara Allah memberikan tugas dan kewajiban buat kita. Sebaliknya, andai kata itu tunai semua, Allah berikan penghargaan luar biasa. Oh, ini sosok suami yang bisa menunaikan kewajiban membawa baik seluruh keluarga, Allah berikan surga. Oh, ini sosok seorang istri yang bisa melayani suami dan anak-anaknya dengan baik, Allah berikan surga. Itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua apa nih? Kok amin? Belum ini. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sudah mampu menunaikan seluruh kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Bu, tadbirul ma'isyah termasuk an-nusila was-safaqah, itu tugas istri. Gini, mengatur perekonomian, mengatur keuangan. Di kitab ini termasuk kategori tugas seorang istri. Karena suami tugasnya mencari, yang ngatur istri. Karena mau tidak mau harus diakui nih ya, seorang istri punya kelebihan dalam urusan pengaturan soal ini. Duit 50.000 semua bisa merasakannya, bisa kebagian semua loh. Giliran orang laki 50.000 rokok sebungkus, sisanya 15.000 pakai ngopi sendiri doang.
Apalagi kalau rokok sebungkus itu dibawa pakai mancing, pulang ke rumah rokok habis minta lagi. Hah? Jadi untuk urusan kayak gini ini nih, munasabah pantas kalau agama meminta kesediaan perempuan buat bertugas ngatur soal perekonomian, keuangan. Laki-laki merantau sendirian, duitnya kagak jadi apa-apa, kagak jadi apa-apa. Tapi kalau ditemani istri, ada yang jadi termos, ada yang jadi rice cooker, ya kan? Ada yang jadi rak, ada yang jadi apapun itu. Orang laki doang, ya, no, di WC umum no, tabungannya di sono, ya kan? Makanya tadbirul maisha, pengaturan soal penggunaan keuangan itu lebih piawai perempuan, gitu. Jadi suami yang baik itu adalah suami yang saat memberikan nafkah serahkan ke perempuan, silakan atur, gitu loh ya. Nah, kita boleh nggak nih? Ada yang nanya ke saya, Ustadz, saya kan gajian tiap hari Sabtu, pabrik dong lu. Iya. Pabrik ya, kantor mana ada seminggu tiap minggu, tiap hari Sabtu ya. Terus saya gajinya 500.000, terus saya kasih bini saya 400, terus yang capek buat saya, tapi saya kagak bilang. Nah, gitu dia bilang nih, gimana hukumnya gitu? Gimana coba Bu? Hah? Itu duit siapa? Duit suami. Soal bilang boleh nggak? Boleh. Yang penting sebaiknya istri juga tahu sih. Nih, mah, kalau mama gitu. Nih, apa lagi? Hah? Nih Umi. Ya, nih Beb nih, 400 ya. Sebenarnya AA gajinya 500 loh. 100 dikantongin gitu. Itu kan bagusnya begitu ya. Terus saya tanya, ngapa lu pakai begitu? 100 lu ambil. Soalnya begini Pak Ustadz, ini kan buat cadangan rokok saya. Kalau habis saya minta, jadi berantem mintanya. Ngasih belum tentu, berantem dulu. Emang ada perempuan begitu? Oh, saya sih nggak tahu. Waduh, repot urusannya ya. Ada memang yang kayak gitu ya. Dikasihin semua nih sama lakinya ke bininya. Giliran laki perlu baru dikasih, tapi berantem dulu, ini ribet urusan ya. Nah udah atur dah gimana caranya. Yang penting jangan ada unsur kebohongan, bahkan dua-duanya saling ridho dan tahu sama tahu. Ini kan lebih ke soal tujuan untuk muasyarah bil ma'ruf dalam keluarga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu perintah Allah. Jalinan kebersamaan yang baik dalam rumah tangga itu menjadi lebih penting daripada soal angka-angka dalam persoalan duit gitu loh. Ya. Itu tugas istri. Wasyafaqah, berkasih sayang sama suami. Berbahasa dengan bahasa yang lemah lembut ke suami. Jangan lebih sopan ke tukang kredit daripada ke laki sendiri. Ke tukang kredit mah akang, bahaya Kang. Giliran ke lakinya manggil nama, gimana aja Bang? Ya, boleh nggak manggil nama ke laki sendiri? Boleh aja, cuman itu tidak adab, tidak tata krama. Ya, panggillah suami atau istri kita dengan panggilan yang dia senang. Kalau dia senang dipanggil Beb, panggil Beb, gitu kira-kira ya. Kalau dia senang dipanggil ganteng, panggil ganteng, gitu. Hei ompong, sini, jangan begitu. Uban, sini, jangan. Kalau sekiranya tersinggung, jangan ya. Tuh, jadi harus menjaga keharmonisan
keluarga, sebab bagaimanapun itu bagian dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang sih hadisnya, ntar bentar lagi, tenang. Belum pada lapar kan? Ngaji mah makin lapar makin gede pahalanya, Bu. Kita dulu nyantri waktu mondok ngaji sampai lapar banget, ya. Termasuk wal khadim ra'in fi mali sayyidihi, seorang pembantu nih, kalau kita punya pembantu di rumah, dia ntar ditanya juga tuh di akhirat, aman gak harta kita nih, ya, sebab dia yang lebih banyak di rumah, bakal ditanya tuh pembantu. Seorang anak laki-laki bertanggung jawab atas harta bapaknya, tuh. Ditanya juga nanti bertanggung jawabannya di akhirat, semua. Jadi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua orang ditempatkan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban agama, dan nantinya bakal ditanya satu-satu tentang pertanggungjawabannya, utamanya dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang tidak bisa diambil halangan atau uzur, kayak sholat, kayak ngaji gitu loh ya, nggak ada uzurnya. Insya Allah Ibu, kalau pengen hidup berkah, selalulah dalam kegiatan-kegiatan yang memang penuh keberkahan kayak gini nih. Insya Allah berkah. Orang kalau dalam rajin thalab ilmu, Allah memberikan tanggungan atas rezeki bagi dia. Takabbalallahu bi rizkihi. Harus yakin tapinya. Kalau dia rajin thalab ilmu, rezekinya Allah jamin. Ya. Dari mana? Ya dari mana aja, Allah yang ngatur deh urusan itu mah. Ya. Kalau kita yang ngatur kagak nyampe, susah ngaturnya. Biar Allah aja yang ngatur. Persoalan kayak gitu. Tapi yang penting yakin gitu. Ya. Yang penting yakin. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang dalam hadis ini disebut sebagai orang-orang yang ra'in, laksana seorang pengembala, bertanggung jawab atas semua gembalaan kita, tertunaikan semua tugas dan kewajiban kita, dan pada gilirannya nanti ketika ditanya pertanggungjawaban sama Allah taala, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan limpahan hadiah yang besar, haddul awfar, berupa balasan pahala dari Allah dari lantaran sudah berada sebagai al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah buat orang tua kita. Pada punya orang tua kan? Ya, yang orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih ada, biar diampunin dosanya. Buat guru-guru kita, buat kawan-kawan kita, anak-anak kita, biar jadi anak soleh-solehah ya. Termasuk guru kita Kiai Mulyadi lagi sakit ini ya, kita doain biar Allah angkat penyakitnya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wad-dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.